Selamat datang di Jurnal Merah Putih, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap sumber anggaran program gentengisasi yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Nilainya tidak akan sampai 1 triliun rupiah. Selengkapnya hadir di Jurnal Merah Putih bersama saya Renata Panggalo di channel 11 Kompas TV Independen Terpercaya. Presiden Prabowo Subianto bersama Ormas Islam membahas keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hasilnya 16 ormas Islam dan pimpinan pondok pesantren yang diundang ke istana sepakat Indonesia masuk Board of Peace. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh ormas Islam ke Istana Kepresidenan Selasa siang. Pertemuan membahas soal kondisi dalam negeri dan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ormas yang hadir diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga MUI. Usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkap Presiden Prabowo meluruskan sejumlah hal soal keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace pada pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia. Salah satunya terkait kekhawatiran atas arah Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump tersebut. Masuknya Indonesia ke Board of Peace ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan pertama perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza. Kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara. Kemudian PBNU dan 15 organisasi kemasyarakatan Islam beserta sejumlah tokoh masyarakat menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto ikut serta dalam Dewan Perdamaian. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace harus diikuti dengan konsolidasi kuat antar negara-negara Muslim. Semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka. Dan pada tataran kebijakan, tadi kami mendapatkan penjelasan yang ekstensif dari Presiden mengenai pertimbangan-pertimbangan realistis yang harus dibuat terkait dengan keadaan yang sekarang berlangsung dan peluang-peluang yang tersedia untuk agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina termasuk. Sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023, Otoritas Kesehatan Gaza mencatat jumlah korban tewas di jalur Gaza mencapai 71.800 nyawa. Sementara itu, kelompok pertama warga Palestina yang terluka dan sakit menyeberang dari jalur Gaza ke Mesir, menandai langkah penting dalam fase kedua gencatan senjata Gaza. Kita ke sorotan lain, pemerintah menyiapkan paket stimulus sebesar 12,83 triliun rupiah untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode Lebaran 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang stimulus disiapkan untuk merespon kondisi ekonomi domestik sekaligus mendorong pergerakan ekonomi pada awal tahun. Paket stimulus mencakup diskon transportasi hingga bantuan sosial pangan yang akan digulirkan pada kuartal pertama tahun ini. Kita berikan diskon penerbangan itu sampai sekitar 16%, antara lain PPN ditanggung pemerintah, PPN untuk tiket, tapi hanya kelas ekonomi dan hanya domestik. Laut maupun kereta api diskonnya 30%. Kemudian juga akan ada diskon jalan tol sampai dengan 20%. Untuk stimulus Lebaran tahun 2026 kali ini, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai 12,83 triliun rupiah. Dari jumlah itu, sekitar 200 miliar rupiah dialokasikan untuk diskon transportasi.
Anggaran bansos dan stimulus lainnya mencapai sekitar 12 triliun rupiah. Sorotan lain, Menteri Keuangan